berbuat sombong di atas muka bumi. Tetapi kita tahu jamaah, di bawah atap rumah yang sangat kafir, raja yang sangat zalim, menjadi musuh utamanya Nabi Musa pada saat itu, hidup seorang istri yang dijamin menjadi salah satu pemimpinnya bidadari surga. Mengapa? Karena di dalam hatinya Allah memberikan cahaya keimanan itu. Sekali lagi saya katakan, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah inginkan seorang hamba itu dikasih hidayah, diberikan petunjuk di dalam hatinya, ia tidak akan bisa dipatahkan sedikit pun, sekalipun seluruh iblis yang ada di dunia berkumpul untuk menyesatkannya. Tetapi sebaliknya, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau sudah Allah tutup hatinya, maka sekalipun para nabi dan rasul berkumpul untuk memberikannya petunjuk, maka ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk itu selamanya. Makanya nikmat terbesar di dalam hidup seorang hamba bukan nikmat harta, bukan nikmat keturunan, bukan nikmat jabatan, tetapi adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian kedua, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ucapkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doa kita, dalam setiap salat kita, dalam setiap zikir kita. Kita bersalawat kepada Rasulullah, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada semua pengikutnya yang setia menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat itu ditegakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita membuka Al-Qur'an itu, Allah menurunkan sebuah ayat di mana ayat ini turun disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah. Jadi kita tahu Rasulullah ketika berada di Mekah ini, beliau menjalaninya selama 13 tahun. Jadi Rasulullah ada di Mekah dengan para sahabatnya dari kalangan as-sabiqun al-awwalun selama 13 tahun. Rasulullah menjalani masa-masa di Mekah dengan kondisi penuh dengan tekanan, penuh dengan ujian yang begitu berat, ujian yang begitu berkepanjangan. Baik entah Rasulullah kemudian para sahabatnya dibunuh satu persatu oleh orang Quraisy pada saat itu. Baik Rasulullah kemudian keluarganya tidak diberikan makan oleh tuannya dari kalangan Quraisy pada saat itu. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, Rasulullah dengan para sahabatnya dikarenakan keimanannya kepada Allah, ia tidak membawa bekal yang begitu banyak. Berangkat dari Makkah menuju Madinah semata-mata adalah bentuk keimanan kepada Allah. Kita tahu di kalangan para sahabat, begitu banyak dari kalangan sahabat Rasulullah ketika berada di Makkah, mereka adalah pedagang-pedagang besar, orang-orang yang sukses secara ekonomi. Kita tahu bagaimana Utsman bin Affan itu termasuk salah satu saudagar yang kaya berada di Makkah. Tetapi kemudian ketika ditawarkan hijrah oleh Rasulullah, meninggalkan segala apa yang ia miliki di tanah Makkah, berangkat ke Madinah, maka atas dasar keimanan tadi, Utsman bin Affan mengatakan iya kepada Rasulullah. Bagaimana kemudian sahabat Bilal bin Rabah di tengah tekanan tuannya yang kemudian menyiksanya tanpa henti siang dan malam, karena ia kemudian tunduk dan patuh kepada Allah, ketika ditawarkan kepadanya untuk hijrah karena Allah, maka Bilal mengatakan iya. Semata-mata sahabat pada saat itu dari kalangan muhajirin yang berangkat adalah bukti keimanan mereka kepada Allah. Kemudian setelah sampailah di Madinah, jamaah sekalian, ketika kita tahu Rasulullah mulai menghubungi orang-orang Ansor. Jadi orang Madinah ini dikenal, disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam beberapa riwayat disebut dengan orang Ansor. Ansor ini maksudnya orang yang menolong. Jadi orang Ansor itu, Bapak Ibu, suku di Madinah itu terdiri dari 3 suku besar. Yang pertama dari kalangan Aus, yang kedua Khazraj, yang ketiga ini kalangannya orang Yahudi. Jadi yang hidup bermukim di Madinah itu 3 kelompok besar, Aus, Khazraj, dan Yahudi. Aus dan Khazraj inilah yang kemudian bersaudara dan menjadi Ansar. Ketika sampai muhajirin ini di tanah Madinah, maka kemudian pada saat itu ujian keimanan yang kedua. Orang-orang Ansar yang pada saat itu mayoritas pencaharian mereka adalah sebagai petani,
sebagai orang yang menanam pohon kurma, ada yang kemudian menjadi pedagang pada saat itu, rela membagi hartanya untuk orang-orang muhajirin yang datang hijrah ke tanah Madinah. Jadi orang Ansor atas dasar keimanan pula rela membagikan hartanya kepada orang muhajirin yang datang ke tanah Madinah. Bahkan jamaah sekalian, kita tahu adalah salah satu orang yang kaya di Madinah namanya Abdurrahman bin Auf pun rela berbagi dengan Utsman bin Affan dalam masalah urusan ekonomi tadi. Bahkan diriwayatkan pula sahabat Ansor ada yang punya istri lebih dari 2 ditawarkan kepada sahabatnya yang dari muhajirin untuk dinikahi olehnya. Mengapa? Sebagaimana bukti keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian diabadikan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Biasa disebutkan oleh khatib ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa di ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah, ketika takwa itu sudah ada di dalam hati kita, maka untuk melengkapi ketakwaan itu kita perlu namanya sebuah ikatan. Ikatan ini disebutkan di dalam Al-Quran namanya ikatan ukhuwah Islamiyah. Maka ketika kita bertakwa itu sifatnya individu. Jadi bapak bertakwa, ibu bertakwa, saya bertakwa. Bagaimana untuk mengikat ini semua? Perlu sebuah ikatan yang menguatkan ini ketakwaan kita, namanya ukhuwah Islamiyah. Sehingga pantas langsung disandingkan dengan ayat setelahnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kalian sudah takwa, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah atau agama Allah, jangan bercerai-berai. Nah, ini yang terjadi. Terkadang pada saat zaman sekarang jamaah sekalian, orang cenderung ketika dia punya kepentingan, baik itu kepentingan di dalam pekerjaan, kepentingan dalam bisnis, atau kepentingan yang lainnya, orang akan cenderung menjadi dekat. Misalkan bapak adalah pejabat yang penting misalkan, tentu banyak orang yang akan cari muka, entahlah itu cari muka untuk supaya diberikan bantuan dan macam-macam. Kalau ikatannya atas dasar dunia, maka sungguh ketika jabatan itu lepas, maka hilanglah ikatan tadi dan orang tadi tidak akan menjadi dekat. Kalau ikatannya karena darah dan keturunan, maka ketika ia meninggal dunia atau hilang entah kemana, hilanglah ikatan tadi. Tetapi kalau ikatan atas dasar keimanan, sekalipun saudara kita ada di belahan dunia manapun, tapi kalau atas dasar keimanan mereka pun disakiti, kita pasti akan tersakiti. Itu namanya iman. Contoh kita membuktikan bagaimana kalau masih ada iman di dalam hati kita. Kita lihat 1 minggu kemarin di berita yang sempat viral, bagaimana kemudian seorang yang membawa senjata menembaki orang yang mau menunggu adzan Jumat, ditembaki. Kalau orang yang akalnya sehat, kalau akalnya di dalam hatinya masih ada keimanan, tentu pasti akan merasa marah. Itu adalah bukti keimanan. Kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak tahu siapa dia, tapi dengan adanya kondisi yang semacam itu membuktikan kisah kita masih punya iman. Kita marah saudara kita diperlakukan seperti itu. Inilah sebuah ikatan yang kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan, fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'allafa baina qulubikum, ketika orang sudah punya ikatan ukhuwah di dalam hatinya, maka Allah pasti akan melembutkan hatinya, pasti akan meringankan tangannya, pasti akan kemudian memudahkan semuanya. Kita lihat sahabat ketika orang-orang Ansor tahu saudaranya dari kalangan muhajirin tidak membawa apa-apa, ia kemudian rela membagi hartanya untuk saudara-saudaranya. Inilah jamaah sekalian yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita wajib mengikat persaudaraan ini sekalipun sudah lama terpisah. Tetapi kalau persaudaraan atas dasar keimanan ini tidak akan pernah mati sekalipun maut memisahkan kita.
Kalau persaudaraannya bukan atas dasar keimanan, kita meninggal dunia lepas semuanya. Tetapi kalau atas dasar keimanan, bisa jadi nanti ketika di akhirat, mungkin salah satu di antara kita ingat pernah bermajlis, pernah satu teman, maka ketika ia diberikan syafaat oleh Allah untuk mengambil saudaranya, bisa jadi itu adalah pintu syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min." Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kalbunyan, seperti sebuah bangunan. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi antara bangunan yang satu dengan yang lain itu saling menyokong atau saling menguatkan. Jadi pengibaratannya, orang yang beriman itu seperti bangunan, diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Tadi saya sebutkan yang pertama adalah ketakwaan. Yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Ada